Hari ini saya mau berbagi tentang bukan yang dilihat mata yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Gitu. Artinya Tuhan tuh melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 saya bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang waras parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Gitu ya. Ini luar biasa firman ini. Ini kan ceritanya waktu Samuel disuruh Tuhan untuk memilih raja untuk bangsa Israel ya. Tapi kalau kita lihat di sini bagaimana Samuel itu diutus Tuhan ke rumah Isai, bapaknya si Daud ya, untuk memilih raja untuk bangsa Israel. Tapi apa yang kita lihat di sini yang terjadi kepada Samuel waktu dia datang ke sana, dia masih memakai masih menggunakan kriteria kualifikasi waktu dia memilih Saul gitu ya. Kalau kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ya, di sana kan dilihat bahwa Samuel itu melihat Saul itu elok rupanya, tampan ya. Ya, di seluruh Israel keelokan Saul itu memang tampan banget. Artinya di seluruh Israel tuh Saul tuh paling ganteng gitu, paling elok jadi ya. Jadi dari atas, katanya dari bahunya ke atas, dia memang ganteng banget Saul ini. Kriteria itulah yang masih dibawa oleh oleh Samuel waktu dia diutus Tuhan memilih Daud gitu, memilih raja dari anaknya Isai gitu. Kelihatan kan bahwa waktu Samuel datang Eliab anak si Isai yang ganteng gagah gitu, langsung di pikirannya Samuel inilah ya, karena yang datang itu mungkin ganteng, keren, tinggi, tampan gitu, di pikirannya Samuel inilah yang diurapi Tuhan gitu. Karena dia masih bawa konsep di pikiran dia itu ya seorang raja itu yang harus tampan, gagah seperti itu. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya gitu. Atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya gitu kan. Jadi kalau kita lihat sampai beberapa itu habis anaknya si Isai kan ini ternyata bukan terakhirnya apakah masih ada anakmu yang lain? Lalu Isai mengingat anaknya Daud yang sedang mengembalakan kambing dombanya di padang kan. Jadi artinya Daud ini anak yang ditolak sebenarnya, anak yang terlupakan gitu. Jadi saya mau melihat hati Daud. Kenapa Daud ini ada di hatinya Tuhan? Kenapa Tuhan memilih Daud? Dan kenapa Daud itu ada di hatinya Tuhan gitu ya? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat terbelakangnya, Daud ini memang kalau secara psikologis, dia ini kan anak tertolak. Kalau kita lihat di Mazmur 27 ya, ayat 10 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini kan dia tertolak sebenarnya Daud ini. Daud ini orang anak yang dikucilkan, dia mengembalakan domba itu pun nggak banyaknya, paling berapa ekor aja gitu. Dia terpisah dengan saudara-saudaranya. Artinya dia ini memang sesuai dengan Mazmur yang dia tulis di Mazmur 27, sekalipun ayah ibuku. Jadi kalau sudah seorang anak yang sudah diabaikan oleh ayah ibunya, harusnya anak ini kepahitan. Seorang anak, kalau dia masa kecil, masa remajanya tertolak, anak ini harusnya kepahitan. Harusnya secara psikologis dia kepahitan, dan biasanya orang-orang yang kepahitan, kemanapun dia berada, dia akan pahit. Dia akan membuat lingkungan dia itu pahit.
kayak orang yang terluka ya, kemanapun dia akan melukai. Ya, Daud ini kalau kita lihat sejarahnya dia memang tertolak gitu. Ya, makanya dia tulis sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Artinya dia memang tertolak, terbuang gitu ya. Tapi Tuhan memilih dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah kepahitan. Itu yang saya lihat. Daud itu walaupun dia tertolak, walaupun dia dilupakan orang tua, dia nggak pernah kepahitan. Jadi dia selalu dia lihat bahwa Tuhan itu segalanya. Tuhan itu menyambut aku gitu. Kalau kenapa kita bisa mengerti? Kenapa kita bisa mengerti bahwa Daud itu ada di hatinya Tuhan? Kalau kita lihat Mazmur-Mazmur yang dia tulis, di situ baru kita mengerti. Oh ini ya, kenapa Daud menjadi ada di hatinya Tuhan? Kenapa Tuhan itu memilih Daud gitu? Kenapa Daud itu ada di hatinya Tuhan? Jadi kita bisa lihat dari tulisan-tulisan dia sebenarnya di Mazmur. Kalau kita lihat bandingkan dia dengan Saul gitu ya. Saul itu kan sebenarnya tadinya sama-sama diurapin. Saul, Daud sama-sama mendapat urapan yang luar biasa, tapi kita lihat Saul itu tidak bisa mempertahankan urapan yang dari Tuhan gitu. Sehingga dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya. Dan Tuhan izinkan roh Tuhan itu mundur daripada Saul. Kalau Daud enggak. Daud kita lihat Daud bukan orang yang sempurna. Dia juga pernah jatuh ke dalam dosa, tapi satu hal yang Daud katakan kepada Tuhan, semua kau boleh ambil Tuhan, tapi jangan pernah ambil rohmu daripada aku. Jadi ini kita lihat memang hati Daud itu melekat kepada Tuhan. Dia tak pernah mempermasalahkan keadaan. Kalau kita baca di Mazmur 51 ya, kita tahu ceritanya itu kan pengakuan dosa dari Daud gitu. Kalau kita lihat itu, dia nggak pernah nyalah-nyalain orang gitu. Itu yang saya lihat bahwa Daud ini bukan orang kepahitan. Dia nggak pernah nyalahkan keadaan gitu. Dia mengakui semua. Kalau kita baca di Mazmur 51, itu dia mengakui dosanya. Benar-benar nggak pernah nyalain orang gitu, nggak pernah menghakimin orang, nggak pernah menyalahkan keadaan. Nah itu makanya saya katakan bahwa kenapa dia ada di hati Daud. Saya lihat dari Mazmur-Mazmur dia, memang dia cinta banget sama Tuhan gitu. Nggak pernah ngeles gitu. Ada orang kan udah salah ngeles lagi ya, udah salah malah nyalah-nyalain orang gitu. Contohnya Daud aja sama Hawa gitu kan. Udah jatuh dalam dosa, saling menyalahkan. Bukan aku, tapi perempuan yang kau berikan itu padaku, katanya kan. Tanya lagi ke Hawa, bukan aku ular itu. Jadi nggak ada yang mau mengaku, nggak ada yang gentle mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tapi Daud enggak. Daud itu mengaku semuanya bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan dalam hidupnya. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertolonganku. Wah, Mazmur Daud itu luar biasa semuanya. Kalau kita baca Mazmur itu kadang-kadang gitu, beginilah orang yang ada di hatinya Tuhan. Memang nggak ada yang lain, nggak ada pertolongan yang lain selain Tuhan gitu. Jadi makanya saya katakan jadi bukan yang dilihat mata yang dilihat Tuhan. Ya, tapi Tuhan melihat hati. Nah, persoalannya sekarang ini, bagaimana supaya, apakah kita ini juga sudah menyenangkan hati Tuhan gitu? Kita bisa aja mencintai Tuhan, tapi apakah Tuhan berkenan melihat hati kita? Ini kan kita yang tahu gitu ya, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Nah, saya pikir kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang katakanlah tadi kita akan berbicara tadi sebelum kita masuk, kita berbicara tentang Ferry Sambo gitu kan. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita menghakimi dia gitu ya. Tanpa sadar kita menghakimi dia, kita bla bla bla. Kalau saya pribadi ya secara kasat mata apa gitu memang kita gemes, tapi kita nggak tahu apa rencana Tuhan buat dia. Apa Tuhan berbicara kepada dia, kita nggak tahu. Nobody knows. Seperti Daud dengan Tuhan. Daud itu saya pikir kesalahannya kita semua tahu. Dia malah konspirasi membunuh Urea untuk mendapatkan istrinya loh. Saya pikir itu juga kesalahan yang fatal sebagai manusia, tapi ternyata Daud tetap di hatinya Tuhan gitu. Artinya kita nggak bisa menghakimin orang. Tuhan beracara secara pribadi kepada Daud gitu. Tuhan yang mengampuni dia secara pribadi, Tuhan yang berbicara kepada dia secara pribadi, nobody knows. Permasalahan sekarang malam hari ini yang saya mau ambil poinnya, kita bagaimana sebenarnya gitu. Hati kita sebenarnya, apakah hati kita ini menyenangkan hati Tuhan enggak gitu. Kadang-kadang kita boleh beribadah berapi-api gitu ya.
Kita menyembah berapi-api, kadang-kadang terjadi impartasi, terjadi kadang-kadang berbahasa roh ya. Segala rupa banyak performan penampilan yang ditunjukkan orang dalam beribadah. Tapi dalam fakta kehidupan sehari-hari bagaimana? Kenyataan kehidupan hari-harinya bagaimana? Kita nggak tahu. Kita bisa aja kelihatannya kita rohani banget gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu kecuali Tuhan gitu. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Dan itu terekspresi dari kehidupan kita sebenarnya. Jadi kerinduan saya sebagai orang percaya lah, sebagai pengikut Yesus itu, saya rindu punya hati seperti Daud gitu. Rindu banget punya hati seperti Daud. Tuhan, apakah hatiku ini udah seperti hati Daud gitu ya? Apakah aku ini ada di hatinya Tuhan gitu? Itulah yang harus kita kejar sebenarnya. Apakah aku ini ada di hatinya Tuhan? Kadang-kadang kita haleluya haleluya, tapi giliran bayar utang aja kita susah gitu kan. Faktanya dalam real kehidupan kita punya utang rasanya susah banget kita bayar utang gitu. Realnya aja gitu. Kita kadang-kadang haleluya, semua kita yang paling kudus gitu. Tapi giliran diperhadapkan dengan kehidupan hari-hari, bayar utang aja deh. Yang contoh-contoh kecil aja. Banyak orang gagal kadang-kadang. Banyak orang kadang-kadang susah untuk di kehidupan real. Jadi saudaraku, malam hari ini kita belajar dari Daud gitu ya. Bagaimana dia mempertahankan imannya, saya lihat. Daud ini yang luar biasa. Kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164 itu dia tuh 7 kali loh dalam sehari mencari Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum yang adil. Jadi bayangkan dia seorang raja dengan agenda istana yang demikian cukup padat, dia masih sempat cari Tuhan. Amin. Amin. 7 kali loh sehari. Ya di orang Yahudi angka 7 itu angka yang sempurna gitu. Kenapa selalu angka 7? Itu bukan asal angka 7 gitu. Itu artinya memang benar-benar sempurna gitu angka 7 itu. Angka yang genap, angka yang sudah masih seperti Daud. Jadi artinya bahwa Daud ini memang untuk Tuhan tuh udah segala-galanya gitu. 7 kali dalam sehari aku muji-muji Engkau. Tadi juga di mobil itu pengen nyanyi. Bandingkan dengan Saul gitu ya. Yang emosian, sudah jatuh dalam dosa, tapi tak pernah mau mengaku dosa, malah menyalah-nyalahkan orang gitu, nyalah-nyalahkan keadaan gitu. Sehingga roh Tuhan akhirnya lari daripada Saul gitu. Saya suka membandingkan Saul dengan Daud gitu. Saul ini memang ya itu tadi, hanya kasat mata aja kelihatan dia ganteng gitu ya, tapi hatinya emosian gitu kan. Dia dengar lagu aja. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul hanya beribu-ribu. Dia udah emosi, udah pengen bunuh Daud. Hanya dengar lagu, dia emosinya itu. Ini kan gambaran hati gitu, gambaran hati yang gimana ya? Saya pikir bukan hati orang percaya, bukan hati Yesus gitu. Bukan Christ likeness di hati dia, tapi hati yang memang hati membara, hati marah gitu. Itulah Saul gitu ya. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul, tapi Daud enggak. Daud kok kita lihat di Mazmurnya kan waktu dia kehilangan anaknya, dia memang menangis ya, segala dosa kan ada konsekuensinya ya, dia juga kehilangan anak. Tapi satu hal yang dia bilang, semua kau boleh ambil Tuhan, tapi jangan pernah ambil rohmu yang ada padaku gitu. Ini kan sesuatu gitu ya. Semuanya boleh pergi Tuhan, tapi jangan sempat ambil rohmu daripada aku. Nah, apa dosa yang tidak dia lakukan? Dia jatuh dalam dosa kan. Kita tahu dosa si Daud ini juga nggak main-main. Dia membunuh Raja Urea kan. Dia bikin konspirasi juga kan. Sama dengan Sambo sebenarnya. Dia bikin konspirasi ya, karena dia sudah jatuh dengan Batsheba, dia suruh Urea berperang, dia taruh di depan karena dia raja. Akhirnya Urea jatuh mati terbunuh kan. Ini kan sebenarnya konspirasi yang jahat sebenarnya. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan beracara kepada kita pribadi. Jadi nggak boleh kita menghakimi.
Nggak ada hak kita untuk menghakimi orang. Nggak ada sedikit pun. Karena Tuhan itu langsung ke pribadi. Kita nggak tahu. Jadi Daud beracara kepada Tuhan beracara kepada Daud secara pribadi. Jadi sedikit pun nggak ada hak kita untuk menghakimi orang. Karena kita ini juga masih daging gitu. Yang penuh dengan kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi waktunya udah habis ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya bagikan hari ini, bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan nggak melihat performan kita. Tuhan nggak melihat penampilan kita. Mau kita kelihatan rajin ibadah, khotbahnya hebat, penyembahannya hebat. I don't care, kata Tuhan. Aku hanya mau melihat hatimu. Apakah hatimu setia? Apakah hatimu benar-benar sungguh melekat kepadaku? Apapun yang terjadi, seperti Daud. Orang yang terbuang, orang yang dilupakan bahkan oleh ayah ibunya. Tapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur itu, dia bilang, janganlah samakan aku dengan penumpah-penumpah darah itu, Tuhan. Wah, saya kalau baca Mazmurnya Daud, kan dia penumpah darah. Tapi dia berani dengan bolos ngomong kepada Tuhan, Tuhan, janganlah samakan aku dengan penumpah-penumpah darah itu. Ini kan sesuatu permintaan yang berani kepada Tuhan. Kenapa dia berani kepada Tuhan? Berbicara kepada itu, seperti itu. Karena dia tahu hati Tuhan. Karena dia tahu bagaimana Tuhanlah perlindungan dan pertolongan dia. Jadi dia dengan berani, dengan boldness minta kepada Tuhan, kalau boleh jangan samakan aku dengan penumpah-penumpah darah itu. Karena dia tahu dia memang penumpah darah. Dia juga pembunuh gitu kan. Tapi itulah yang kita lihat Daud. Dan Tuhan berkata, Daud, kau ada di hatiku. Wah, ini sesuatu bagi saya. Saya rindu juga Tuhan berbicara gitu. Rencana kau ada di hatiku gitu. Saya rasa itu yang saya bisa bagikan malam hari ini. Biarlah kita, seberapapun kan kita yang hadir di Karo Berdoa malam hari ini, mari kita terus menjaga hati kita. Bukan penampilan kita, tapi hati kita yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Itu bisa kita tunjukkan melalui pelayanan kita dimanapun kita berada. Biarlah cinta kita hanya kepada Tuhan, bukan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap kami yang hadir malam hari ini. Ada sesuatu yang kami tangkap Tuhan. Ada sesuatu Tuhan yang berbicara kepada kami dan melekat dalam hati kami. Dan itu jadi rema dan itulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kami dan terang bagi langkah-langkah jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.